Jadi banyak pikiran yang coba membuat saya itu kayak halusinasi. Saya mulai berpikir yang tidak-tidak. Shalom, akhir Juni 2021, saya dan suami dinyatakan positif COVID. Nah, selang beberapa waktu, anak saya 2 juga dinyatakan positif dan juga mama mertua juga. Seminggu setelahnya, kondisi saya membaik karena saya hanya mengalami gejala ringan. Sedangkan suami, kondisinya semakin menurun, di mana demamnya masih naik turun dan juga saturasi oksigen sudah di bawah 95. Nah, pada saat itu kami konsultasi ke dokter. Dokter menyatakan bahwa lebih baik menggunakan oksigen. Tapi saat itu seperti yang kita tahu kondisi Surabaya cukup chaos, di mana cukup sulit mencari persewaan tabung oksigen. Tapi puji Tuhan, ketika kami menanyakan kepada anggota CG, mereka ada yang memiliki sehingga kami dipinjamin. Hari itu dari pagi kami diantar oleh saudara, kami cari rumah sakit. Kami sudah masuk ke sebuah IGD di sebuah rumah sakit, tapi di sana pun tidak ada kamar. Saya cuma sempat difoto ronsen paru-paru, dan di sana paru-paru saya sudah banyak flek-flek putih. Nah, dari situ saya mulai harus memutuskan untuk cari rumah sakit lagi. Akhirnya sore kita pulang dan malam akhirnya lewat pertolongan Tuhan kita akhirnya juga antri di sebuah IGD rumah sakit yang lain, dan di sana akhirnya saya bisa masuk ke rumah sakit gitu ya, ke kamar IGD. Nah, di kamar tersebut jujur saya juga pertamanya saya nggak mau masuk rumah sakit karena secara pikiran di rumah aja saya sudah banyak kepikiran karena demam. Jadi banyak pikiran yang sudah membuat saya itu kayak halusinasi. Saya mulai berpikir yang tidak-tidak. Malam itu di kamar IGD saya sangat takut sekali sebenarnya begitu ya. Pikiran yang nggak banyak, yang nggak damai. Dan di kamar itu cuma ada ranjang, jadi cuma ranjang kecil. Dan pada saat saya itu mau handphone, ternyata sinyalnya tidak ada. Jadi benar-benar saya cuma tahu bahwa Tuhan, saya cuma punya Alkitab, saya pada saat saya sadar, saya berusaha untuk baca firman, walaupun mata saya agak sulit membaca, tapi saya berusaha untuk baca firman. Dan pertolongan Tuhan luar biasa. Malam itu juga subuh-subuh ada suster yang datang menawarkan saya untuk masuk ke sebuah kamar. Walaupun kamar itu isinya cuma 4 orang, tapi saya mau. Dan subuh-subuh itu juga sekitar jam 4 pagi saya dipindahkan ke kamar. Dan setelah saya masuk ke kamar, subuh-subuh itu juga suster menawarkan untuk bilang dokter bahwa dokter ini minta saya untuk plasma darah. Dan di sana Ika juga membantu menguruskan plasma darah ke PMI. Dan nggak sampai 24 jam luar biasanya, kita sudah dapat plasma darah. Mengenai plasma darah itu pun bagi kami sebuah mukjizat, di mana teman-teman kami yang sempat ke PMI harus melalui proses screening dulu. Namun nggak sampai 24 jam, pihak rumah sakit itu sudah menginfokan bahwa Oke itu sudah mendapatkan donor plasma tersebut sebanyak 2 packs. Dan itu sesuai kebutuhan. Dan juga spesifik plasma yang diberikan itu ditujukan atas nama suami saya. Sampai hari ini pun kami nggak tahu siapa yang memberikan donor tersebut, dan kami percaya bahwa Tuhan saja yang sudah menyediakan dan memberikan pertolongan kepada kami. Pada saat saya di IGD, saya masih ingat beberapa dari pemimpin rohani menelpon dan menguatkan saya. Dan yang paling saya juga berkesan buat saya, itu adalah Pastor Moro. Dia itu telepon, dia mengingatkan bahwa sakit ini bukan cuma sekedar serangan pada kondisi fisik kita, tapi sakit ini serangan pada mental dan pikiran kita juga. Terus Komoro ternyata di akhir telepon dia bilang, Oke, sudah saatnya untuk kamu itu tidak fokus kepada masalahmu ataupun penyakitmu lagi. Kamu Tuhan sudah sembuhkan, yuk saatnya sekarang menyelesaikan apa yang menjadi misi Tuhan di hidupmu. Saat Oke masuk rumah sakit, itu merupakan sebuah bantuan dari salah satu anggota CG. Sebelumnya kami nggak terlalu dekat, namun beberapa waktu sebelumnya ketika ibadah masih on-site, itu secara nggak kebetulan itu kami duduk berdekatan dengan dokter tersebut, dengan anak CG tersebut. Nah, anehnya saya sering duduk bersama, terus pulang ibadah kami juga saling ngomong, sehingga saya tahu bahwa dia itu kerja di sebuah rumah sakit. Nah, ketika Oke
kena COVID, ketika kami dinyatakan COVID, saya teringat bahwa anak ini bekerja di rumah sakit tersebut dan saya berusaha menghubungi. Dan dari sana akhirnya Oga berhasil masuk rumah sakit tersebut. Saya sadar bahwa itu merupakan divine connection yang Tuhan sudah sediakan. Di sana saya melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu atas anak-anaknya itu begitu nyata, sehingga Tuhan itu berjalan di depan kita. Ketika kita mengalami masalah ataupun pergumulan, Tuhan itu sebetulnya sudah siapkan jalan keluarnya. Lewat proses ini, saya tahu bahwa kalau kita hidup, kita tuh hidup bagi Kristus. Kalau kita mati, adalah sebuah keuntungan. Dan kalau kita hidup saat ini, kita tuh hidup untuk memberikan buah. So buat setiap kita yang saat ini masih diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup, mari kita fokus mata kita kepada Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dan melayani sesama. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.